Halo bos, ketemu lagi dengan Andrian Pengejar Mimpi. Oke, kali ini mari kita survei lokasi bos di lahan. Jadi saya berada di lahan jagung. Yang ini dulunya itu nanamnya pakai mesin dorong itu bos, alat planter yang untuk nanam biji jagung. Cuma pada saat penanaman kemarin itu nggak sempet kepikiran bikin video ya, karena waktu tanam itu benar-benar lahannya kering banget bos, habis panen jagung manis yang waktu itu yang kena harga murah. Terus itu sebenarnya curah hujan nggak ada, kering banget. Cuma saya menekat, kita tanam jagung jadi sampai usia berapa ya, sekitar 10 hari nggak kena hujan bos. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya termasuk ini bos. Jadi walaupun nggak kena hujan, kalau kita pakai alat itu ternyata bisa tumbuh kayak gini. Jadi ini bos, ini 1 hektar lebih ini. Kita pakai bibit merek NK Sumo ya, NK Sumo. Kemarin itu cuma habis 13 kilo. Heran saya bos, kok habisnya dikit banget. Kalau biasanya itu kita tanam merek lain itu habisnya, tapi secara manual ya, kita pakai tajuk itu habisnya sekitar 18 kilo. Ini cuma habis 13 kilo. Jadi kemarin itu nekat bos. Ini sekarang sudah usia 40 hari ya. Serang ular lama nggak aku lihat. Alhamdulillah kemarin sama hari ini hujan, dapat hujan 2 kali udahan. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa sampai finish bos. Rumputnya banyak, belum aku semprot ya, belum tak semprot, tapi mungkin besok ini mau penyemprotan ini dulu, ular, sama kita tambahkan nutrisi-nutrisi CPT dan pupuk daun biar perkembangannya mantep jos bos. Nah ini lah tanaman, ternyata pakai alat tanam jagung itu hasilnya mantep bos. Cuma memang ada beberapa kendala. Ada kendala diantaranya, salah satunya itu ini bos. Jadi alat itu bisa dipakai kalau kondisi tanahnya itu kering ya malahan. Jadi kalau habis hujan kita pakai itu malah nggak bisa, kecuali tanah yang kandungan pasirnya di atas 60%. Nah kalau tanah saya ini nggak bisa bos, dia akan nyumpel, akan menyumbat, numpuk di mulutnya, mulut yang itu untuk membuka, mengeluarkan bibit. Nah jadi saya uji coba bos, habis kita olah lahan, kita rotari, saya langsung melakukan itu bos. Biasanya saya menyebut yang ngelotok. Kita lakukan penanaman pakai itu alat planter ya, alat untuk nanam otomatis. Walaupun itu tanah sebenarnya kering, tapi ternyata hasilnya bos, saat walaupun tanahnya kering, karena kita biji benih jagungnya itu sebelumnya kita habis kita lakukan perlakuan benih, kita jemur dulu sampai kering ya, sampai kering. Nah itulah keunggulannya bos, kalau kita bibitnya kering, kita tanamkan ke lahan yang kering, walaupun 1 minggu nggak ada hujan, itu bibitnya nggak akan busuk bos, dia nggak akan berkecambah. Nanti kapan dia akan kena hujan, tanahnya lembab, dia akan tumbuh, dan tumbuhnya serempak. Ini terbukti bos. Nah ini kemarin ada 4 lahan, 4 tempat ya, totalnya ini hampir 3 hektar ya, kurang 3 hektar kurang.
saya melakukan penanaman pakai alat ini bos. Ini salah satunya, ini yang satu lokasi ini luasnya hampir sehektar 1/4 ini Pak. Nah, ini saya persis ada di tengah-tengah kebun ini. Ini baru pupuk per 1 kali. Biasanya kalau saya itu pupuknya 3 kali bos. Ini tapi kali ini karena tanaman musim ketiga ya, sudah musim ketiga. Kemarin itu curah hujannya juga nggak menentu ya, kayaknya mau kemarau kok, tapi tiba-tiba ada hujan. Jadi ini nanti cuma saya pupuk 2 kali saja, cuma nanti kita bantu pakai penyemprotan lewat daun. Kita pupuk lewat daun sekaligus penambahan JPT. Nah, nanti ikutin terus kegiatan saya ini sama perkembangan jagung ini. Saya mau kasihkan itu bos, pupuk daun apa yang saya gunakan sama JPT apa, nanti saya videokan. Sama sekalian kita penyemprotan ular, dan juga nanti langsung lanjut penyemprotan untuk gulmanya. Ini gulmanya harus segera dibasmi, kalau enggak ini nanti musimnya tikus bos. Mudah-mudahan tikusnya enggak ada di sini, pergi jauh-jauh. Nanti kita bersihkan gulmanya supaya tikusnya enggak nyaman tidur. Ini. Usia 40. Ini kalau normal ini sudah lewat tingginya, sudah lewat dari tinggi badan saya Pak. Ini karena kemarin itu curah hujannya itu sangat rendah. Ini baru kehujanan berapa kali gitu. Tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti bisa sampai finish kita nggak melakukan pengairan. Soalnya itu sumurnya rusak bos. Aduh, sumur bantuan yang kemarin sudah saya upload itu ternyata rusak. Jadi mudah-mudahan nanti ada kiriman hujan berikutnya. Nah, jadi inilah bos hasil dari penanaman memakai alat itu ya, yang kita dorong itu seperti ini. Nah, nanti kita akan pakai terus. Dulu itu sempat pakai bos, tapi pemakaiannya juga pada saat musim ketiga. Nah, cuma kali ini nanti musim pertama pun saya akan pakai juga. Karena di sini belum ada yang pakai bos, karena yaitu kendalanya pertama itu masalah tanah, yang kedua itu masalah setelan biji ya bos. Untuk setelan biji itu yang bawaan dari pabrik itu enggak sesuai sama bibit-bibit yang kita tanam, jadi kita perlu melakukan modifikasi. Jadi saya kemarin sudah melakukan modifikasi yang untuk ukuran bibit untuk bisi 18. Pokoknya bijinya agak gede, gepeng-gepeng, itu saya melakukan modifikasi di setelan. Nah, cuma kalau bijinya kecil-kecil kayak produk NK Sumo, produk-produk NK ya 212 atau Pioneer, itu udah ada yang pas dari sananya. Cuma yang untuk produk-produk lain itu belum ketemu. Jadi kemarin saya sudah melakukan eksperimen ya, kita buatkan sendiri, kita modifikasi. Nah, hasilnya kayaknya sudah bisa diaplikasikan. Nah, inilah. Nah, ini dia bos. Wis, mudah-mudahan kena nggut tombo bos. Jadi kemarin itu ceritanya, jagung manisnya ini itu juga kering bos. Curah hujannya rendah sekali, bahkan di sekeliling saya yang tanam bersamaan dengan saya itu nggak panen. Saya alhamdulillah masih panen. Itu panennya Idul Fitri 10 hari. Ini masih dapat 10 ton. Cuma harganya bos, harganya 800 rupiah ya. Ya alhamdulillah masih balik modal, cuma kita nggak dapat untung.
Ya rugi tenaga sama rugi waktu. Mudah-mudahan ini nanti bisa untuk ini bos, menggantikan ya pulihan, kita dapat untung dari tanaman yang selanjutnya ini. Yang namanya petani ya biasa lah bos ya, kadang untung kadang rugi. Tapi sebenarnya kalau di jagung kering ini jarang rugi bos. Saya sudah bertani sejak 2008. Kalau di jagung pipil ini jarang rugi. Yang bisa rugi itu kalau di jagung manis, karena ruginya itu di harga jualnya. Kalau rendah banget kayak kemarin itu di bawah 1000 ya pasti kita nipis untuk balik modal saja. Bahkan itu sebelumnya pas di pertengahan bulan Ramadan itu mencapai level dari petani itu cuma 400 rupiah, 400-500 rupiah ya, itu pasti bonyok bos. Dipakai untuk buat bayarin pekerja saja itu udah nggak cukup, jadi nggak balik modal lah. Nah, cuma kalau yang di jagung kering ini yang bisa bikin rugi itu salah satunya itu faktor alam bos. Yang pertama itu kena bule, ya bule bisa dicegah itu. Cuma kalau udah musimnya bule biasanya walaupun dicegah ya tetap kena serangan. Yang kedua itu faktor alam, angin bos. Kalau udah yang namanya angin puting beliung, yaitu mau tanaman kita sebagus apapun, kita kena hantam angin puting beliung ya pasti akan roboh semua. Kalau udah roboh ya, sistem robohnya yang patahnya itu ya pasti nggak akan buah. Itulah yang bikin rugi bos. Tapi selebihnya itu kemungkinan resikonya rugi itu kecil kalau pengalaman saya ya bos. Nah ini udah, kita berada di tengah-tengah kebun jagung 1 hektar lebih dikit. Mudah-mudahan kita panen nanti sekitar 3 bulan lagi ya bos. 2 bulan lah, 2 bulan setengah. Ini 2 bulan 60 hari, ini 40 ya, 2 bulan lagi kita panen. Mudah-mudahan nanti curah hujan masih tinggi, kita dapat ini putren, dapat santannya banyak, bisa untuk balikin modal bibit. Oke, sekian. Terima kasih bos sudah menyimak. Ikutin terus perkembangan dari tanaman-tanaman saya. Salam petani muda.